Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan kedudukan dan hubungan pendidikan Islam dengan pendidikan nasional yang disusun oleh Muhammad Amin Abdullah dan Melina Dwi Novitasari. Pengertian pendidikan Islam menurut Zarqawi Suyuti. Yang pertama, pendidikan Islam adalah jenis pendidikan yang pendirian dan penyelenggaraannya didorong oleh hasrat dan semangat cita-cita untuk mewujudkan nilai-nilai Islam, baik yang tercermin dalam nama lembaganya maupun dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan. Yang kedua, jenis pendidikan yang memberikan perhatian sekaligus menjadikan ajaran Islam sebagai pengetahuan untuk program studi yang diselenggarakan. Yang ketiga, jenis pendidikan yang mencakup kedua pengertian di atas. Di sini kata Islam ditempatkan sebagai sumber nilai sekaligus sebagai bidang studi yang ditawarkan melalui program studi yang diselenggarakan. Selanjutnya, pengertian pendidikan nasional. Yang pertama, menurut Sunaria, pendidikan nasional adalah sistem pendidikan yang berdiri di atas landasan dan dijiwai oleh falsafah hidup suatu bangsa dan tujuannya bersifat mengabdi kepada kepentingan dan cita-cita nasional bangsa tersebut. Yang kedua, menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, merumuskan bahwa pendidikan nasional ialah suatu usaha yang membimbing para warga negara Indonesia menjadi Pancasila yang berpribadi berdasarkan akan ketuhanan, berkesadaran masyarakat dan mampu membudayakan alam sekitar. Yang ketiga, dalam Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi, pendidikan nasional adalah pendidikan yang berakar dan pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Yang keempat, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Poin selanjutnya, hubungan pendidikan Islam dengan pendidikan nasional. 1. Hubungan pendidikan Islam dan pendidikan nasional tidak dapat dipisahkan. Keduanya mempunyai hubungan yang sangat erat. Dalam hal ini dikaitkan dengan konsep penyusunan sistem pendidikan nasional tersebut. Suatu sistem pendidikan nasional harus mementingkan masalah eksistensi umat manusia pada umumnya dan eksistensi bangsa Indonesia khususnya dalam hubungan masa lalu, masa kini, dan kemungkinan perkembangan masa depan. 2. Dari bunyi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 beserta peraturan yang menyertai jelas bahwa pendidikan agama Islam adalah kurikulum wajib bagi yang harus diberikan. Jika pendidikan agama Islam tidak diberikan, berarti tujuan pendidikan nasional tidak akan pernah tercapai secara maksimal karena ada sebagian siswa khususnya yang berada pada satuan pendidikan tertentu tidak mendapat pendidikan agama Islam. Karena itu, kehadiran guru pendidikan agama Islam yang profesional sangat dibutuhkan. Selanjutnya, fungsi pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional. Fungsi pendidikan agama telah dituangkan dalam penjelasan
Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 yang menyebutkan pendidikan agama merupakan usaha untuk memperkuat iman dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama yang dianut peserta didiknya yang bersangkutan, dengan memperhatikan tuntunan untuk menghormati agama lain dalam hubungan kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat untuk mewujudkan peraturan nasional. Dari rumusan tersebut tampaknya terjadi konsistensi dan keterkaitan langsung antara rumusan fungsi pendidikan agama dengan tujuan pendidikan nasional yang tertuang pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan upaya membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa, maka pendidikan agama memiliki peranan dan yang sangat penting. Untuk itulah, maka pendidikan agama wajib diberikan pada semua satuan, jenjang, dan jenis pendidikan, baik melalui jalur sekolah maupun jalur luar sekolah. Kesimpulan, hubungan pendidikan Islam dan pendidikan nasional tidak dapat dipisahkan. Keduanya mempunyai hubungan yang sangat erat. Dalam hal ini dikaitkan dengan konsep penyusunan sistem pendidikan nasional tersebut. Suatu sistem pendidikan nasional harus mementingkan masalah eksistensi umat manusia pada umumnya yang eksistensi bangsa Indonesia khususnya dalam hubungan masa lalu, masa kini, dan kemungkinan perkembangan masa depan. Sekian yang dapat kami presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.